sini, saya ingin menjelaskan definisi dari ekonomi politik internasional. Pertama, saya ingin menjelaskan definisi ekonomi politik internasional menurut para ahli. Saya mengambil definisi dari Adam Smith dan Robert Giplin. Menurut Adam Smith, ekonomi politik adalah cabang ilmu negarawan atau legislator yang digunakan sebagai panduan untuk memanajemen perekonomian nasional secara bijaksana. Menurut Robert Giplin, ekonomi politik internasional adalah hubungan paralel dan saling interaksi antar negara dan pasar di dunia modern yang menimbulkan ekonomi politik. Jadi, dapat didefinisikan ekonomi politik internasional adalah suatu ilmu yang berasal dari interdisiplin ilmu pengetahuan, yakni ilmu ekonomi dan ilmu politik. Studi ekonomi politik internasional terlahir untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dalam memahami isu-isu global yang mengenai interdisiplin ekonomi dan politik dalam ruang lingkup internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan Cina. Pertumbuhan ekonomi Cina yang berkembang pesat menjadikannya sebagai negara yang memiliki power yang lumayan berpengaruh di dunia internasional. Diawali dengan kesepakatan antara kedua negara, Indonesia dan Cina, dengan ditandatanganinya MOU Kemitraan Strategis pada 25 April tahun 2005 untuk kembali bekerja sama, termasuk di bidang pembangunan infrastruktur. Indonesia ingin bekerja sama dengan Cina karena pada saat itu, Cina merupakan negara dengan sumber kekuatan yang baru. Lalu, dengan kekuatan ekonomi politik Cina yang begitu kuat, Indonesia memilih mengambil langkah kerjasama dengan Indonesia, mampu melihat peluang untuk memanfaatkannya sebagai mitra kerjasama untuk menopang pembangunan yang sedang dijalankan. Yang terakhir, investor Cina juga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu membawa teknologi yang ramah lingkungan, memberi nilai tambah, mendidik tenaga kerja lokal, serta transfer teknologi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kondisi infrastruktur di Indonesia. Yang pertama, yaitu kondisi jalan, di mana infrastruktur jalan ini menjadi unsur sentral dalam pembangunan suatu wilayah dan peningkatan perekonomian di masyarakat. Jaringan jalan yang baik akan memberi dampak pada peningkatan perekonomian di suatu masyarakat. Yang kedua yaitu infrastruktur jembatan, di mana jembatan merupakan jalan pelengkap yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus, misalkan terputus oleh sungai dan lain-lain. Kondisi geografis di Indonesia ini merupakan negara kepulauan, memiliki banyak sungai dan juga lembah, mengakibatkan keberadaan jembatan sangat diperlukan. Tiga yaitu pelabuhan, di mana pelabuhan ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan perindustrian dan perekonomian, dan merupakan segmen yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebagai contoh kurang optimalnya pelabuhan di negeri ini untuk mendistribusikan barang ke pelosok negeri, misalkan perbandingan selisih harga kebutuhan pokok antara daerah di Pulau Jawa dengan di kawasan timur yang sangat terlampau jauh. Pada saat sekarang ini, kondisi pelabuhan di Indonesia sangat memprihatinkan dan dalam keadaan kondisi minim. Bentuk infrastruktur dari kerjasama Indonesia dan Cina. 1. Pembangunan infrastruktur jalan. Jalan merupakan sebuah akses utama dalam pendistribusian logistik dan perekonomian. Indonesia dan Cina telah sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur jalan melalui MOU Kerjasama Kemitraan Strategis. Mengutip berita yang dilansir oleh media Detik Finance bahwa Cina memberikan pinjaman pembiayaan sebesar 3,2 triliun dalam pembangunan tol Cisumdawu atau Cilenyi Bandung Sumedang Dawuan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur jembatan. Jembatan merupakan sebuah prasarana yang cukup penting dalam kehidupan manusia sehari-hari.
Salah satu hasil kerjasama Indonesia dan Cina di bidang pembangunan infrastruktur jembatan yaitu pembangunan jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu. Selain dalam pembangunan jembatan Suramadu, Cina dan Indonesia juga melakukan kerjasama dalam pembangunan jembatan Tayan dalam bentuk pinjaman sebesar 738 miliar. Yang ketiga, atau yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan memiliki peranan yang cukup vital serta strategis dalam menunjang pertumbuhan perekonomian dan perdagangan baik itu dalam negeri maupun internasional. Salah satu proyek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah melalui kerjasama yang dilakukan dengan negara Cina adalah pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung. Manfaat kerjasama luar negeri Indonesia-Cina bagi perekonomian di Indonesia. Yang pertama, meningkatnya investor asing yang masuk ke Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi pertimbangan para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, di mana infrastruktur ini digunakan sebagai sarana pendistribusian logistik. Hal tersebut juga menjadi faktor ketertarikan Cina untuk berinvestasi di Indonesia. Nilai investasi Cina di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan, dapat dilihat pada tabel berikut. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, yakni pada tahun 2010, jumlah nilai investasi meningkat pesat mencapai 173,6 juta US dollar, disertai dengan peningkatan jumlah proyek investasi. Sementara pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat investasi penanaman modal asing paling banyak berasal dari Cina. Berdasarkan data tersebut, jumlah investasi Cina di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2016 di berbagai sektor. Manfaat kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sektor konstruksi merupakan sektor ekonomi yang berkontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Apabila dilihat dari data, penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Dapat dilihat dari tabel berikut. Hal ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan dalam sektor ini cenderung meningkat dengan banyaknya proyek-proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat pula. Jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, maka perkembangan situasi ketenagakerjaan secara umum di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan. Di tahun 2010 mencapai angka 7,14%. Manfaat terakhir yaitu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kerjasama bilateral dalam hal pembangunan infrastruktur dapat memajukan lalu lintas ekspor dan impor kedua negara. Berdasarkan data, ekspor Indonesia ke Cina periode Januari-Oktober 2011 naik 57% dibanding periode yang sama pada tahun 2010. Sementara itu, impor Indonesia dari Cina periode Januari-Oktober 2011 juga naik sebesar 29% dibanding periode yang sama tahun 2010. Bila diproyeksikan hingga akhir tahun 2011, defisit perdagangan Indonesia dari Cina untuk tahun 2011 adalah sebesar 3,8 miliar US dollar. Proyeksi angka defisit ini merupakan penurunan sebesar 24% dari angka defisit tahun 2010. Berdasarkan jumlah angka tersebut, sektor perekonomian di Indonesia meningkat tajam. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai di wilayah Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa melakukan hubungan kerjasama internasional merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai sarana penunjang kemajuan perekonomian nasional. Mengingat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pengadaan infrastruktur masih cenderung lemah yang disebabkan berbagai faktor, sementara di sisi lain masih banyak permasalahan-permasalahan domestik yang harus diselesaikan guna menjaga kestabilan ekonomi politik maupun keamanan di Indonesia. Kebijakan ekonomi politik yang dijalankan oleh Cina tidak hanya berpengaruh pada kondisi perekonomian domestik Cina saja, namun juga berkontribusi dalam hubungan perekonomian internasional. Dengan membangun hubungan kerjasama dengan negara lain, menanamkan modal investasi di negara lain, serta ikut membangun hubungan kerjasama dengan organisasi internasional merupakan strategi Cina untuk memperluas pengaruh perekonomiannya di dunia.
Dengan kebijakan ekonomi politik tersebut, telah berhasil menjadikan Cina sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar. Kerjasama Cina dalam pembangunan di Indonesia merupakan sebuah wujud aktualisasi interaksi negara dalam sistem hubungan internasional. Mengingat suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan domestik, tak terkecuali dalam hal pembangunan di negaranya sendiri. Maka dari itu, suatu negara harus mampu menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain guna menjawab permasalahan-permasalahan domestik tersebut. Dalam menjalin hubungan kerjasama juga harus dilandasi dengan komitmen dan rasa saling menghormati prinsip-prinsip yang telah disepakati guna membangun rasa saling percaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.